bukan sentimen terhadap salah satu wilayah yang ada di Indonesia, tapi seluruh wilayah yang ada atau perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Utara akan kita wajibkan per tahun 2026 wajib menggunakan plat BK atau plat BB untuk mengoperasionalkan pengangkutan hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Utara. Bukan untuk yang... Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Polling News. Wah, lagi-lagi Bobby ini berulah ya. Sampai-sampai DPR saja mau melaporkan dia jika dia tetap bersikeras mempertahankan kebijakan razia sepihak itu. Adapun videonya sudah viral ya. Bobby ini tampak menghentikan langsung sebuah truk berplat nomor Aceh atau BL di kawasan Kabupaten Langkat. Nah, hal tersebutlah dapat berpotensi mengganggu keamanan dan keharmonisan antar daerah di Indonesia, katanya. Nah, adanya insiden ini harusnya ya Polda Sumut harus bertindak ya. Jika Bobby tetap ngotot, maka amankan dan proses secara hukum. Ini tindakan yang bisa membenturkan warga antar daerah. Tindakan tersebut tidak hanya inkonstitusional ya, tetapi juga membahayakan keutuhan sosial dan hukum di Indonesia. Maka sudah seharusnya juga kebijakan itu segera dicabut. Surat-surat kendaraan termasuk STNK diterbitkan oleh pemerintah pusat dan berlaku nasional. Kebijakan gubernur yang mendiskriminasi kendaraan berdasarkan plat nomor dan provinsi lain ini ya sangat bertentangan ya dengan semangat persatuan dan kesatuan yang dijamin dalam konstitusi. Padahal ya secara umum lah ya, jalan itu dibiayai oleh uang rakyat, baik dari APBN maupun APBD. Tidak boleh seharusnya ya ada diskriminasi penggunaan jalan, apalagi ini jalan publik ya. Nah, di sisi lain, Komisi 3 DPR RI juga memperingatkan bahwa tindakan gubernur seperti ini membuka potensi konflik sosial horizontal yang luas. Pemerintah pusat diminta segera turun tangan menengahi situasi agar disharmoni ini tidak meluas. Pemda diingatkan untuk tidak bertindak di luar kewenangannya dan menjunjung tinggi asas negara kesatuan Republik Indonesia. Bobi Nasution ini mengklaim ya bahwa kegiatan pengecekan kendaraan berplat luar daerah ini termasuk plat BL di Kabupaten Langkat bukanlah razia ataupun penilangan lah ya. Aksi tersebut, kata Bobi ini murni sosialisasi dan pendataan menjelang penerapan aturan baru pada 2026. Katanya, ini bukan hanya untuk plat BL ya, tapi semua kendaraan yang berdomisili dan berpotensi di Sumut. Kami hanya meminta perusahaan mengganti platnya menjadi BK agar pajak kendaraannya ini masuk ke Sumut. Nah, ini pembelaan Bobi ya. Nah, Bobi juga mengungkapkan kegiatan tersebut berawal dari pengecekan jalan amblas di kawasan Tangkahan, Langkat yang sebelumnya ini menelan korban. Nah, saat meninjau lokasi, ia ini mendapatkan keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan dan keberadaan kendaraan bermuatan berat. Bahkan Bobi juga menambahkan pihaknya ini telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan wakil bupati untuk mendata perusahaan yang mendomisili dan beroperasi di Sumut namun kendaraannya berplat luar. Ia meminta perusahaan segera mengganti plat menjadi BK sebelum aturan resmi diberlakukan. Tindakan pemblokiran truk Aceh berpotensi memutus jalur logistik strategis Aceh ke Sumut ya ataupun sebaliknya. Dampaknya harga kebutuhan pokok bisa naik, distribusi barang terganggu, dan aktivitas perdagangan rakyat bisa juga lumpuh. Ujung-ujungnya apa? Rakyat juga yang kena. Karena sebetulnya ini kan hal sepele ya, kenapa harus dibesar-besarkan oleh Bobi? Karena jalan ini juga merupakan penyambung ekonomi antar masyarakat. Toh juga biayanya dari rakyat ya. Lebih bijak jika dilakukan koordinasi antar pemerintah daerah dan sosialisasi, bukan razia yang gerasa gerusu ya, yang memicu sentimen daerah. Hal ini pun sudah jelas, aturannya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak ada dasar hukum yang membolehkan tindakan seperti itu. Gubernur tidak boleh semena-mena membuat kebijakan yang bisa membenturkan masyarakat Aceh dan Sumut. Tindakan ini tidak termasuk diskriminatif karena kendaraan berplat BK bebas keluar masuk Aceh tanpa pernah dipermasalahkan. Yang semestinya pemerintah Sumut ini melakukan koordinasi lintas pemerintah daerah dan sosialisasi intensif terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial.
Imbas ini, DPR menekankan agar kebijakan daerah yang berdampak untuk provinsi tetangga ini harus mengedepankan koordinasi lintas daerah supaya tidak menimbulkan dampak pergesekan dan disharmoni sesama. Setelah beritanya dan videonya viral pun, Bobi ini menepis Pemprov Sumut merazia kendaraan Aceh. Nah, tidak ada razia ataupun penindakan, tegas Bobi. Masih aja ngeles ya. Lantas, kalau bukan razia disebut apa? Dia ini mengungkapkan saat itu dirinya menghentikan 3 unit truk untuk memeriksa tonase kendaraan karena kondisi jalan provinsi di Kabupaten Langkat ini mengalami kerusakan. Nah, Asisten Administrasi Umum Setda Prof Sumut yaitu Suib Sitorus ya, yang kalau nggak salah yang katanya ini ingin meluruskan pemberitaan terkait video razia kendaraan plat BL ini yang dilakukan dirinya dan Gubernur Sumut Bobi Nasution di Langkat. Anehnya tidak jelas ya apa yang diklarifikasi oleh mereka. Kenapa bisa begitu? Ya karena toh penjelasannya yang disampaikan itu dalam klarifikasi itu ya tetap saja sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Suib membenarkan kalau rombongan Gubernur Bobi Nasution ini yang kala itu didampingi sejumlah pimpinan organisasi pemerintah daerah serta wakil Bupati Langkat ini memeriksa sejumlah sopir truk yang kendaraannya menggunakan plat BL. Nah, Suib dan juga Gubernur Bobi ini langsung menanyai sopir itu dan segera menuntut agar plat BL yang digunakan kendaraan itu diganti menjadi BK. Apa yang dikatakan Swift itu sebenarnya ya sama dengan fakta yang ada di video yang beredar ya, di mana dirinya dan gubernur ini menuntut agar sopir ini memberitahukan kepada pemilik kendaraan agar segera mengubah plat dari BL ke BK atau BB. Maka itu aneh sekali ya kalau Swift ini mengaku perlu menyampaikan klarifikasi. Yang sebenarnya terjadi adalah Suib Sitorus dan Bobi ini mulai kelabakan karena ulah mereka sendiri melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan di Langkat menggunakan plat BL dari Aceh mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sama sekali gak jelas ya apa dasar hukum dari keduanya untuk memaksakan pergantian plat kendaraan itu, sebab selama ini tidak ada larangan hukum bagi plat mobil dari manapun untuk beroperasi di Indonesia. Malah kalau mau jujur ya, jumlah kendaraan menggunakan plat BK ini justru jauh lebih banyak beroperasi di Aceh ketimbang plat BL yang beroperasi di Sumut. Tak heran jika kecaman terus diarahkan kepada Bobi dan Suib Sitorus yang ada di lapangan saat itu. Sampai-sampai ada permintaan dari anggota DPR RI Nasir Jamil agar Bobi Nasution ini ditangkap karena telah memecah belah harmonisasi antara Sumut dan Aceh. Bahkan politisi asal Aceh itu meminta agar Bobi ini harusnya lebih dewasa lah ya dalam melihat realitas di lapangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan. Selain Nasir Jamil, ada lagi nih sejumlah politisi yang mempertanyakan kebijakan Bobi itu, semuanya dengan nada mengecam. Sepertinya Suib Sitorus juga tidak paham arti kata klarifikasi ya. Nyatanya, video klarifikasi yang ia sampaikan semakin memperkeruh suasana karena membenarkan yang beredar sampai viral saat ini ya. Begitulah kalau pejabat ingin menjilat saja.